Oke, teman-teman semua, kita balik lagi. Udah lama banget ya kayaknya nggak ketemu teman-teman di pelajaran ekonomi kita. So, kita bakalan lanjutin pelajaran kita di ekonomi mikro berkaitan sama elastisitas, oke? So, di sini ada konsep elastisitas dalam ekonomi. Jadi, elastisitas itu apa sih? Oke, secara pengertian umum gitu ya. Elastisitas itu kayak kayak gelang lah ya, dia elastis gitu. Bisa melar gitu ya. Seberapa melar gitu ya bahasaku gitu. Oke, seberapa melar si sebuah suatu benda lah, kurang lebih gitu. Tapi kalau dalam ekonomi agak beda, teman-teman. Jadi, kalau dalam ekonomi, kita lebih kepada pendekatan kepekaan. Oke, kepekaan antara si sebab dengan akibat. Oke, so ilustrasi dulu ya, teman-teman, supaya mungkin bisa masuk ke konsepnya. Jadi gini, bayangin teman-teman di sini ada sebuah pasangan lah, gampangannya. Oke, si cewek dan si cowok. Oke, kadang-kala kita menghadapi situasi di mana cewek tuh ngasih kode ya kan, ngasih kode gitu atau kode apapun gitu lah ya. Nah, si cowok biasanya kalau secara umum kan nggak peka ya. Cuman cowok ini dia peka banget. Oke, oke, iya maafin aku ya, gitu kan. Langsung minta maaf gitu, langsung respon gitu ya. So, ini yang disebut dengan peka gitu. Oke, cowok ini peka terhadap perubahan sikap si doi. Oke, kita garis bawahi pekanya. Oke, sedangkan satu lagi, misalkan gue ambil contoh, ada cewek yang udah sampai jelas-jelas ngasih kode, jelas-jelas ngasih arahan gitu ya, bahkan nggak pakai kode lagi, udah jelas instruksinya, jangan main game terus dong, gitu ya, jangan main futsal mulu dong, kamu milih dia atau aku gitu ya. Dan cowoknya ini tetap kayak cuek gitu dan lanjut tetap main gitu atau tetap dalam pendiriannya gitu. Jadi effortnya udah gede banget si cewek, tapi si cowok ini tidak peka terhadap perubahan sikap si doi. Oke? Jadi pegang dulu kata peka dan tidak peka. Oke? Nanti kita masuk ke jenisnya. Kalau yang peka, kalau yang peka itu disebut dengan elastis dalam ekonomi. Oke, nanti kita bakalan bedah di slide selanjutnya. Oke, kalau yang tidak peka itu inelastis. Gitu dulu ya. Pegang ini dulu. Oke, so kita masuk teman-teman ke pengertian yang sebenarnya dari elastisitas. Oke, jadi jenisnya banyak. Cuman di sini aku mau coba masuk ke elastisitas harga, permintaan, dan penawaran. Oke, karena lebih gampang karena kita tuh konsumen ya. Jadi aku ambil yang elastisitas harga permintaan. Karena sudut pandangnya kita sebagai konsumen, alias kita melakukan demand atau permintaan. Oke, so apa yang dimaksud dengan elastisitas harga? Jadi kita ngomongin sebab akibatnya, ceweknya itu kan sebab tadi ya, cowoknya adalah akibat. Oke, sebabnya adalah ini perubahan harga. Oke, jadi tadi si ceweknya itu adalah perubahan harga. Perubahan harga kan apa? Setiap barang kan harganya berubah-ubah ya, gitu. Nah, mengakibatkan perubahan jumlah juga dong. Nah, kita ngebandingin nih antara perubahan harga alias kode yang dikasih sama si cewek tadi itu lebih besar atau lebih kecil daripada si akibatnya atau responnya. Oke? Jadi kalau bisa gue tulis di sini, sebabnya itu adalah si harga ini sebab ya. Oke? Lalu akibatnya adalah perubahan jumlah suatu barang, baik itu yang diminta maupun yang ditawarkan. Kita konteksnya di sini yang diminta dulu aja biar gampang. Oke, ini adalah akibat. Oke, sip. Biar lebih masuk, gue kasih coba ilustrasi lagi atau contoh realnya. Misalnya gini, oke, kita ambil contoh yang tadi ya, elastis dan elastis. Sekarang elastis itu apa? Elastis itu contohnya misal, bayangin di sekolah kalian atau di kampus kalian, itu ada yang jualan kopi. Oke, nah, di sini ada dua kondisi harga. Kondisi harga yang pertama, ketika harganya 10.000, demand-nya atau yang dimintanya itu 100. Oke. Nah, suatu hari naik nih dari 10.000 ke 15. Oke. Ternyata permintaannya turun 80. Oke. Nah, ini yang menjadi akibat ya. Dia turun 80 unit. Oke. Wait. Oke. Sedangkan harga naik
5.000. Oke. Harga naik 5.000, 5K. Oke. So, ini yang disebut dengan elastis. Kenapa gitu? Karena yang kita lihat adalah di sini. Perubahannya dari 10.000 ke 15.000. Oh, dia perubahannya 50%, ya kan? Naik 50%. Oke, kalau mau fair, ya kalau mau fair, permintaan juga turun 50% juga. Tapi ini enggak, hampir 80% turun. Ya kan? Atau 80% pas turunnya. Oke, so persentase kenaikan harga ternyata lebih besar, lebih kecil dibandingkan si persentase perubahan quantity. Oke, jadi kita ngebandingin itu doang sih elastisitas. Ya, persentase perubahannya tuh lebih gedean harga atau barang. Seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa tulis persentase perubahan harganya itu 50%. Oke, dan persentase perubahan si kuantitinya itu ternyata menyebabkan gara-gara dia naik 50%, permintaannya turun sampai 80%. Oke, maka ini disebut dengan elastis. Oke, lanjut ke yang contoh inelastis. Tinggal dibalik aja sih. Misal di sini gue ambil contoh beras. Oke, beras itu punya dua harga juga sama. Kondisi pertama, dia ceban deh. Oke, permintaannya 400 unit. Oke, nah suatu hari naik nih 40% dari ceban ke 14.000. Naiknya 40% ya kan? Oke, gue mau tulis dulu sini 40%. Ups, kepencet ya. 40%. Oke. Nah, ternyata permintaannya turun dong. Iya, karena naik pasti turun ya permintaan ya. Harga naik, permintaan turun ya. Oke. Nah, turunnya adalah ternyata 400 ke 390. Oke, ini turun 10 unit dibandingkan dengan 40, berarti seperempat, berarti kurang lebih 2,5%. Oke, jadi kecil banget ya penurunannya. Sorry. Oke, nah ini dia teman-teman. Ini yang disebut dengan inelastis. Jadi perubahan harganya, persentasenya, bukan selisihnya doang ya, tapi dipersenin gitu ya. Itu 40%. Ternyata mengakibatkan perubahan si permintaannya itu 2,5%. Jadi lebih besar perubahan harga dibandingkan perubahan permintaannya. Kenapa bisa gitu? Ya inelastis, berarti dia nggak melar gitu ya, nggak peka terhadap perubahan harga. Kenapa? Karena kita membutuhkan barang-barang inelastis biasanya. Oke, gue ambil di sini contoh beras, gitu ya. Oke, bagi yang bingung mungkin gue jelasin dikit ya. Gimana caranya kok bisa nemu nih 50%, 80%? Oke, jadi cara mencari persentase perubahan. Oke, let's say perubahan Q yang ini ya, dari mana nih 80%? Oke, itu dengan cara menyelisihkan antara Q2 min Q1, selisih ya, per Q1 dikali 100%. Oke, Q2 min Q1 berarti 100, jangan dibalik ya, 20 min 100. Oke, per Q1-nya 100. Oke, dikali 100%. Maka kita dapat di sini minus 80 per 100 dikali 100%, maka hasilnya adalah minus 80%, gitu kan harusnya ya. Nah, kenapa minus di sini? Dan kenapa gue nggak nulis minus di sini? Karena hubungan antara harga dan kuantiti kan negatif ya, kalau di demand. Oke, jadi ini selisih. Kenapa minus gitu ya di sini? Karena kita lagi ngomongin konteksnya demand. Oke, dan ini kita tidak perlu lihat, yang penting lihat perubahannya. Jadi mutlakin aja. Elastisitas itu mutlak. Kenapa minus? Karena demand. Oke, dimana ketika P naik maka Q turun. Gitu ya. Sama kayak perubahan harga. Tinggal kalian coba aja. Buktiin sendiri gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa kok bisa suatu barang tuh menjadi elastis atau suatu barang itu inelastis gitu ya. Jadi ada faktor-faktornya. Mungkin gue jelasin singkat aja di sini ya teman-teman. Yang pertama, kita coba ke elastisitas harga permintaan. Jadi POV-nya adalah kita sebagai konsumen. Oke, yang pertama tingkat intensitas. Oke, jadi semakin intens, semakin tinggi, semakin pokok itu barang, maka akan cenderung inelastis.
Oke, semakin kita butuh, semakin inelastis. Coba bayangin, misalkan minyak goreng kemarin waktu itu ya sempat langka dan harganya sempat naik. Apakah kita mengurangi si penggunaan minyak goreng kita setinggi perubahan harganya? Tentu tidak. Oke, maka tingkat intensitas ini cenderung mendorong kepada barang menjadi inelastis. Semakin pokok, semakin inelastis. Semakin nggak pokok, semakin elastis. Makanya contoh gampangnya, kalau elastis itu eh, apa namanya barang mewah atau barang yang tidak terlalu pokok. Lanjut, faktor yang kedua adalah barang substitusi. Adanya barang substitusi membuat barang ini semakin elastis. Semakin banyak, ya misalkan kayak teman-teman suka bakso misalkan. Ada bakso langganan harganya 10.000 gitu, enak gitu. Oke, suatu hari dia pengen naik haji nih, dia naikin harga 15.000 gitu. Waduh, gitu kan ya. Nah, sedangkan ada nih tersedia banyak penjual-penjual bakso di sekitar situ. Teman-teman tetap milih langganan itu dengan bayar lebih mahal atau mau ganti ke tukang bakso lainnya yang masih 10.000 juga. Nah, semakin banyak pokoknya opsi tukang bakso lain, itu maka barangnya akan semakin elastis atau semakin ya udah nggak usah di situ ah, di sini aja gitu. Jadi demand-nya turun luar biasa gitu ya ketika menaikkan harga. Oke, lanjut ke pendapatan individu. Nah, ini subjektif sih teman-teman ya. Semakin kita kaya atau semakin kita tinggi income-nya, maka kita melihat barang tersebut makin santuy aja gitu. Misalkan kita tadi bakso tadi deh misalkan ya 15.000 gitu kan. Bagi kita ya nggak masalah 5.000 doang gitu ya. Walaupun naik 50% tapi nggak masalah buat si orang-orang yang pendapatannya tinggi gitu. Tapi kalau pendapatannya kecil otomatis wah mending gitu ya. Mending yang ini 10.000 tetap gitu kan. Jadi ini membuat barang tersebut cenderung elastis. Semakin kecil pendapatan individu maka semakin elastis gitu ya. Kalau besar berarti kebalikannya, semakin besar semakin santuy aja, inelastis. Kebayang ya? Oke, sekarang kita ubah POV kita ke penawaran sekarang. Oke, nah ini laptopku agak ngelag ya. Oke, penawaran yang pertama biaya produksi, besar kecilnya biaya produksi. Oke, jadi kalau misalkan berarti ini elastisitas harga penawaran ya. Misalkan harga naik, maka penawaran ikut naik kan. Nah, apakah harga naik dikit penawaran akan ikut naik banyak? Tergantung dari biaya produksinya. Kalau dia besar, maka inelastis dong. Nggak segampang itu nambah penawaran. Oke, kalau besar biayanya, maka dia akan inelastis. Nggak segampang itu buat nambah suatu barang gitu. Misalkan sekarang lagi hype mobil listrik gitu ya, misalkan. Oke, wah ini kepencetnya parah banget. Mobil listrik misalkan ya. Mobil listrik itu kan banyak ya, lagi banyak banyak yang jual dan terus harganya kan tinggi gitu ya. Apakah langsung banyak yang menjual mobil listrik? Tentu tidak, karena biaya produksinya sangat-sangat tinggi. Oke, lanjut. Rentan waktu produksi sama ya, mirip-mirip ya. Semakin panjang proses produksi itu terjadi, ya, semakin lama, maka semakin inelastis. Karena nggak gampang nambah supply itu. Inelastis. Oke, tapi kalau sebentar gitu ya, bikin misalkan kita ambil contoh masker deh. Waktu COVID, masker itu luar biasa kan dibutuhin ya. Ya nggak sih? Oke, nah rentan waktu produksi masker itu nggak selama bikin mobil listrik ya nggak sih? Nah, ketika harga naik waktu COVID, ya kan? Ketika harga naik waktu COVID, produsen masker akan tumbuh banyak banget ya kan? Tiba-tiba ada masker apalah. Oke, nah itu supply-nya ngikut tinggi. Oke, jadi semakin sebentar maka semakin elastis. Kebalikan kalau lama inelastis, gitu ya. Tinggal ditandain sendiri aja di sini. Aku agak nge-lag, sorry. Lanjut, teknologi produksi sama lah ya. Semakin canggih teknologinya, semakin mantap teknologinya, maka akan memangkas rentan waktu dan juga biaya produksi. Oke, jadi semakin canggih di sini ya. Gua highlight yang canggih,
maka dia semakin elastis. Jadi lebih mudah untuk menambah penawarannya. Oke? Kebalikan semakin tidak canggih, semakin kuno itu teknologinya atau tidak pernah update, maka apa namanya? Dia akan cenderung inelastis. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi gue harap konsepnya ini bisa teman-teman pahami. Mungkin di next video kita bisa bahas berkaitan dengan koefisien dan cara perhitungan tingkat si elastisitas suatu barang. Oke, dan rumus-rumusnya nanti bakal gue jabarin. Ini konsepnya dulu, teman-teman. Oke, feel free teman-teman kalau misalkan ada masukan atau ada yang mau ditanyakan, silakan di komen dan boleh keep in touch di gue. IG-nya gue taruh di deskripsi ya, teman-teman ya. Boleh banget kita diskusi, oke? Thank you, teman-teman semua. Bye-bye.